Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kumpul lagi di sini dalam keadaan sehat dan kita masih diberikan Allah keistiqomahan serta rezeki umur dan kesehatan sehingga kita masih bisa lagi untuk melanjutkan ngaji kita di kitab yang insya Allah Allah berkahi ini, yaitu adalah kitab Syarah Qafrawi atas Al-Ajurumiyah, yang sebelumnya kita sudah bahas sebagian dari adawat adawatul jazmi yang dia menjazmkan dua fiil. Nah, hari ini kita akan bahas selanjutannya, yaitu adalah man. Man yang merupakan salah satu dari adawat yang bisa menjazmkan dua fiil. Kalau dalam bahasa kita, man itu mungkin sering diartikan dengan artinya barang siapa. Sementara kalau kemarin in itu artinya jika, dan kalau ma yang kemarin itu sesiapa saja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Kemarin kita bilang, dan ma di sini itu untuk sesuatu yang goiru akil. Artinya ya sesiapa pun saja gitu. Makanya kalau sering diartikan itu, sesiapa saja yang kamu berbuat baik pada sebuah kebaikan, maka Allah mengetahui atas hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke man. Man di sini adalah termasuk salah satu dari sekian dari sisa adawatul jazmi yang menjazmkan dua fiil yang artinya adalah sesiapa saja atau barang siapa. Ya, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa man, dan adapun man al waw harfu atfin atas sebelumnya. Man ismun di sini diirab sebagai lafaznya, diirab lafaznya. Ma'tufun ala lam, lam yang sebelumnya telah disebutkan kemarin. Mabniun, hurufnya nggak berubah karena yang kita i'rab adalah lafaznya, maka nggak berubah dia. Ala sukunin fi mahal di raf'in. Kenapa? Karena lam kemarin di i'rab rofa, maka hari ini juga yang man juga di i'rab juga rofa. Yakni tafsirnya anna thalitha, bahwasannya yang ketiga, mimma dari apa-apa yang ya jazimu dia itu mensukunkan lain dua fiil, man dia adalah man. Wahia fil asli, dan dia itu makna aslinya, maksudnya makna dalam bahasanya, maudu'atun, dia itu adalah untuk liman yakil, untuk seseorang yang berpikir. Thumma dumina, dan dumina kemarin tadmin ini kemarin dimaknai sebagai al-fahmu. Kemudian difahami dari man tadi itu makna syarti. Makna kemarin diartikan sebagai taklik. Kemudian difahami si man tadi itu dengan istilah ta'liq. Ta'liq itu kemarin kita artikan sebagai sebab. Jadi yang tadinya untuk sesuatu yang berakal, kemudian ditambahkan atau difahami makna saninya, makna yang keduanya, makna sanawinya ditambahkan, dimaksudkan untuk dia itu menjadi sebuah sebab dari sesuatu yang akan datang berikutnya. Fajazamat, kemudian dia itu punya tugas untuk menjazmkan. Nah, ini adalah tiga hal yang in dan ma juga memilikinya, yaitu maudhu' atau makna asli dalam bahasanya, yang kemudian ada fahmu atau dalalah atau petunjuk atas sesuatu tersebut, bahwasanya dia itu menyimpan makna sebab, makna ta'lid. Yang ketiga, tugas dia adalah menjazmkan. Nah, contohnya gimana? Dikatakan di sini nahwu qauluhi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat sebuah keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengan keburukan tersebut. Surat An-Nisa ayat 123. Nah, dikatakan wa i'rabuhu man di sini adalah ismu syartin jazimin. Nah, ini pertama, dia merupakan isim syarat jazim. Terus yang kedua, mubtadaun. Dia sebagai mubtada. Mabniyun, nah, mubtadanya kita lingkari dulu. Dia sebagai mubtada di sini. Mabniyun ala sukun. Karena man nggak mungkin jadi mani atau mana atau manu, jadi man aja. Fi mahali rof'in, ya karena dia mubtada maka dia menempati tempatnya rofa. Wa ya'mal, dan ya'mal di situ fi'lun mudhari'un, sebagai fi'il mudhari, majzumun, yang disukunkan, biman, sebab man, dan dia adalah fi'lu syartin, fi'lu asyarti, dia adalah fi'il syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan alamat dari jazmnya dari itu adalah sukun. Wal fa'il, dan fa'ilnya adalah apa? Mustatir, maksudnya domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Dan kata-kata ya'mal itu ada di sini domir huwa. Jadi ya'mal huwa maksudnya, ya'mal huwa, huwanya kembali kepada man. Maka dikatakan ya'udu alaman. Jadi man ya'mal huwa su'an, dan barang siapa yang dia, kan gitu kan, yang dia mengerjakan, nah dianya itu kembali kepada man, kepada barang siapa itu yang mengerjakan sebuah keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengan hal tersebut. Oke. Ya'udu alal alaman, dan dia ini kembali kepada man. Si siapa tadi? Huwa tadi, itu domir huwa. Terus dikatakan di sini wal jumlah, dan jumlah kalimat yang terdiri dari fiil dan fa'il, maksudnya adalah si ya'mal ini beserta fa'ilnya huwa. Ini yang dimaksud, saya tulis di sini aja. Yang dimaksud adalah ya'mal itu, ya'mal huwa. Nah, ini yang dimaksud fi mahalli raf'in, maka si ya'mal dan huwa ini yang di sini ini itu menjadi apa? Rofa dari khobar mubtada. Berarti dalam hal ini dianggap sebagai mubtada dan ini sebagai khobar. Mubtada dan khobarnya. Nah, ini adalah salah satu dari 3 pandangan ulama berkaitan dengan ma. Afwan, berkaitan dengan man. Yaitu apa? Yaitu mereka bilang bahwa man itu adalah mubtada dan khobarnya adalah ya'mal. Dan ini pendapat yang paling kuat. Emang ada pendapat lain, Ustadz? Ya, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya susunannya nggak begini. Nah, gitu. Yang pendapat lain mengatakan bahwasanya man mubtada, oke. Ya'mal su'an yujza bihi sebagai khobarnya. Nah, ini pendapat kedua, gitu. Terus dikatakan apa namanya? Khilaf ini nih nggak ada ininya, apa? Bener nggak sih tadi? Terus dikatakan bahwasannya ala kulli hal, dari itu semua, dari perdebatan antara mana yang paling absah, itu ya sama saja gitu loh. Artinya kita bisa, oh apa? Salah. Kita bisa mengiktibar yang pertama, yaitu bahwasanya man mubtada, ya'mal sebagai khabarnya, atau ya'mal su'an yujza bihi itu sebagai khobarnya. Itu pendapat kedua. Cuman di sini musonif kitab Syekh Hasan Kofrawi berjalan seperti kebanyakan para ulama yang merojihkan, menguatkan pandangan bahwa yang benar i'rab atau yang paling kuat dari i'rab
man syartiyah adalah bahwasanya man mubtada ya'mal sebagai khobarnya. Nah, ini adalah salah satu pandangan dari apa namanya nahwiyin. Di antaranya adalah Syekh Hasan Al-Kafrawi. Nah, di sini ada taklik, di sini ada sebuah komentar wa qad afrada Ibnu Hisham al-mabahith al-mardiyah al-muta'alliqah biman asyartiyah. Jadi ini ada satu kitab namanya Al-Mabahith Al-Mardiyah karya dari Ibnu Hisham yang khusus membahas tentang perdebatan ulama berkaitan dengan man syartiyah ini. Karena ada yang mengatakan seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Hasan Kofrawi, atau yang kedua seperti yang saya sampaikan, atau yang ketiga, yang mana itu agak jauh dari pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Nah, ini adalah apa namanya salah satu musonafat atau kitab yang dikarang Ibnu Hisham eh, ketika membahas tentang man asyartiyah. Dan beliau di situ mentahrir, beliau di situ menjelaskan secara rinci tentang perdebatan-perdebatan tersebut. Ya ala kulli hal dari itu semua apa namanya amallah yang paling menentukan. Dalam arti kita mau pakai yang mana aja terserah, yang pasti kita harus mengamalkan dan kita tahu apa landasan kita atau menggunakan hal tersebut. Kita punya hujah terhadap hal tersebut. Kalau misalkan di luar itu semua, berarti dia nggak dianggap pandangannya. Nah, seperti itulah ya. Itu kalau misalkan kita melihat sebuah pandangan. Dan di sini musonif kitab memilihkan salah satu dari tiga pandangan tersebut. Dan ini adalah tugasnya seorang alim. Ketika ada sebuah pandangan pendapat, perbedaan pendapat, nah tugasnya seorang alim atau seorang guru adalah memilihkan salah satunya. Memilihkan salah satunya. Nah, di sini Ibnu Syekh Hasan Kofroy memilihkan salah satu di antara ketiga pandangan tersebut. Oke. Terus berikutnya wasu'an maf'ulun bihi mansubun bil fathah az-zahirah dan su'annya sebagai maf'ul. Terus wa yujza, yujza di sini sebagai yujza artinya yang dibalas, fi'il mudhari mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Dia itu dibentuk dari apa-apa yang tidak disebutkan. Yusamma di sini artinya adalah yuzkar. Yusamma di sini artinya adalah yuzkar. Artinya yang tidak disebutkan. Yuzkar. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya adalah ya mabni lil majhul. Bahasanya begitu. Majazumun biman dan wa alamatu jazmihi hasful alif dan alamat jazmnya adalah dengan dihapuskannya alif. Kenapa? Karena dia merupakan isim afwan fiil nakis. Harusnya yujza. Harusnya kan begitu dia. Tulisannya harusnya yujza. Ada alif layinah apa namanya bengkong. Tapi karena kemasukan lam, karena ada lam, dia mengintervensi si alifnya ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa Ustadz tanda kalau misalkan dia dihapuskan? Nah, dikatakan wal fathatu qablaha dan huruf fathah nih, fathah yang ada sebelum kalimat alif lajinah atau alif bengkong yujza itu menjadi apa? Dalilun alaiha. Menjadi dalil dari adanya fathah. Oke. Terus wana ibul fa'il dan naibul fa'ilnya adalah apa? Domir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu alaman wabihi dan huruf babanya jar dan majrur muta'alliqun bi yujza. Nah, ini adalah salah satu pandangan dari musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Oke, coba sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan.
Hmm, Maaf. Kedengeran nggak suaranya Ustadz? iya, Soalnya di sini kedengaran. adanya kencang banget. Jadi ini apa? Berarti dia sama ya kayak ma yang pekan lalu ya. Dia Betul. menjazmkan dua fiil begitu ya Ustadz ya. Hmm, Oh, saya cuma pastiin itu aja karena ini karena kan kalau biasanya man itu kan kita taunya istifham ya Ustadz ya. mm-mm. Ternyata dia juga punya fungsi yang sama kayak si mak yang pekan lalu begitu ya. Gitu Mm-mm. kan Ustadz? Betul, betul. Oke Ustadz itu aja. Hmm, hmm. Memastikan itu aja. Dan juga in juga itu nanti ada beragam, Mbak Wika. In, Ya in. Ustadz. Jadi kemarin kan in itu kita jawabnya dia merupakan apa? Dia merupakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia merupakan isim syarat. Afan, harfu syarat. Tapi bisa juga nanti in di situ juga nanti in yang dia itu merupakan mukhaffafa min sakilah atau mungkin nanti ada yang lain-lain. Jadi nanti segera apa ya? Maksudnya harus dibedakan lah gitu. Bedakan ini in apa ya? Gitu. Dan ini ma apa ya? Dan ini man apa ya? Karena nggak semuanya sama semua. Nah, Iya Ustadz. Baik. ya ada lagi yang lain silakan. Nanya Ustaz, Silakan. kan kalau kemarin itu dia anal awal mimma yajzimu fi'la ini kan. In itu wahya harfun yajzimul mudhari Hmm, secara lafaz pun wal madhi mahalan kan. hmm, Tapi ketika eh, apa Syekh Ghafrawi mengi'rab, beliau itu menyebutkan in itu sebagai fi'il syarat gitu Ustaz. hmm, Sedangkan di depan beliau menyebutkan waya harfun gitu. hmm, Nah, seperti apa Ustaz penempatan? Karena kan dengan fiil dengan harfun kan beda ya. hmm. Seperti itu. Oke, mungkin in di situ di mak perbedaannya kalau di adawatul jazmi itu cuma ada dua, Mbak. Kalau nggak dia itu isim syarat, harfu syarat, Mbak. Jadi nggak ada fiil syarat. Fiil syarat itu adalah fiil yang datang setelah adawatul jazm. Kayak gini nih, coba saya boleh kasih analoginya. Nah, ini kan adawatul jazm, adawat. Adawat itu kan ada harfun, contohnya adalah izma dan in, yang kemarin kita bilang. Ada ismun, al-baqiyah. Baqiyah itu maksudnya sisa dari 17. Ada 18, berarti 16-nya itu ism. Nah, setelah ada watul jazm ini, nah ini namanya fi'il syarat. Hmm, oke. Nah, jadi Syekh Kafrawi kemarin itu mengatakan ini itu harfun, mengi'rabnya. Sedangkan ma itu masuk ke dalam ismun. Nah, fi'il setelahnya, apa namanya, fi'il yang datang setelahnya, baik dia itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, dia itu diirab sebagai fi'il syarat. Nah, pertanyaan Mbak Ulan di mananya nih? Di pas i'rab ya Ustaz. Mm-mm. Di situ proses dia kan awalnya disebutkan waya harfun kan. Mm-mm. Wah iya harfun, betul. Tapi ketika dia itu di i'rab di bawahnya itu adalah fi'lu syarti gitu. Coba bentar, kita cek dulu ya. Sebentar. Bi'in fi'lu syarti. Apa saya salah ini ya baca ya? Harfu syartin jazimin ya jazimu fi'lain. Ini Saya bentar. atau yang mana Jadi nih? dia si innya itu jadi fi'il syarat dari in ya. Siap, gini, gini. Oh mungkin ini ya, yang Hmm. saya lingkarin merah ini ya. Ini maksudnya. Nah, Ah, ah. ya
Ini itu Bi'in dia. sebenarnya lanjutan, Mbak. Lanjutan dari pernyataan ini kayak gini nih, kayak ini nih digarisbawahi gitu loh. Afan digarisbawahi. Dikasih tanda kurung. Ini. Jadi fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, terus bi'in, terus di sini tuh sebenarnya ada wahwa gitu loh. Fi'il syarat. Jadi fi'il syaratnya ini kembali kepada si yakum. Yakum ini yang sebelumnya bukan kepada in. Mm-mm. Ya Ini Ustaz. ini Heeh, bukan yang saya yang salah baca. uh, Salah saya baca. Berarti itu dia pakai wahwa fi'lu syarti gitu ya. iya, Berarti nggak perlu pakai al awal gitu Ustaz. boleh kalau untuk mempertegas atau memperjelas boleh, Hmm. boleh aja. Berarti si in ini dia antara isim atau harfun. Tapi Oh, eh, Syekh Kafrawi harfun aja Ustaz. sepakat muttafaqun inda ulama kayak gitu. Oh, Ittifaqnya enggak. ulama in itu dia harfun. Cuman yang ikhtilaf itu, Mbak Ulan, ikhtilaf itu di izma. Kalau in ulama sepakat kalau dia itu adalah harfun, sepakat ulama, nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu di izma. Apakah dia itu isim ataukah dia itu harfun. Nah, Syekh Kafrawi dan juga Syekh Khalid itu menganggap dia itu adalah harfun. Sedangkan yang lainnya menganggap dia adalah ismun. Izma. Ulama ikhtilaf di izma. Nanti akan ketemu kita izma ini. Oh, ya ada lagi dari Mbak Widya, Mbak Indi, Bu Enda. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya. Tapi siman tadi ini ya Ustaz ya. Isim Isim. isim Mm-mm. Isim dia. Siman adalah makanya isim. dia ada kedudukan ya sebagai Ya, mubtada tadi. iya betul. Isim dan dia sebagai mubtada. Makanya. Nah, ya, ada lagi. Ya lanjut ya dulu. Terus dikatakan qala radhiyallahu taala anhu wa mahma waw harfu atfin mahma ma'tufun ala lam mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ini yang tadi. Apa? Yakni bahwasannya anna rabi'ah yang keempat mimma yajzimu dari apa-apa yang yajzimu menjazmkan fi'lain dua fi'il mahma. Oke. Wahiyal fil asli dan mahma itu aslinya adalah maudu'atun lima la ya'kil mithlama. Dia itu sebenarnya dalam kamus sesuatu yang ditujukan untuk yang tidak berakal. Ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Mithlama dia itu seperti ma. Dia seperti ma untuk yang tidak berakal. Oke, terus berikutnya dikatakan nah apa summa dominat kan kemarin kita tadi udah barusan kita bahas juga summa dominat yaitu difahami siapa yang difahami si mahma ini makna syarti ai taklik dari sebuah syarat taklik dari sebuah syarat nah, atau taklik itu adalah sebab dari sebuah syarat. Nah, terus berikutnya fajazamat, kemudian dia dijazmkan. Nahwu qauluhi ta'ala seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini mahma ta'tina bihi min ayatin latasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bagaimanapun ta'tina kamu mendatangkan kepada kami bihi dari sesuatu tersebut min ayatihi
sesuatunya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau keterangan, latas harona biha gitu. Maka kami sekali-sekali tidak akan pernah apa namanya eh afan. Mahma ta'ti nabihi dan bagaimanapun kamu mendatangkan bihi dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ayat-ayatnya, min ayatin dari ayat-ayatnya, litas harona untuk menyihir kami dengan keterangan tersebut, biha dengan ayat-ayat tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai di sini siapnya adalah orang-orang apa namanya Musa. Gitu. Mama tahtina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Nah, dikatakan di sini i'rabnya adalah mahma ismu syartin. Dia syarat dan kalau dia isim berarti dia harus ada kedudukan. Apa mubtadaun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia sebagai mubtada. Jadi karena dia isim, maka dia sebagai mubtada. Ta'ti, ta'ti kan dari kata ata ya'ti. Ata ya'ti itu dari kata ja'a yaji, datang. Wa ta'ti fi'lun mudhari'un majzumun bimahma. Dan fi'il ta'ti ini sebagai apa? Fi'il syarat. Wa alamatu jazmihi hazful ya'. Kenapa? Karena aslinya adalah ta'ti aslinya. Ta'ti aslinya begitu. Di sini ada ya, ada alif layyinah. Karena ketemu sama si lam, ketemu sama si ma, jadinya dia hilang tak ya, jadi tak ti aja. Wal kasratu, dan kasrohnya ini menjadi dalilun alaiha alal kasroh maksudnya. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Jadi di sini mahma ta'tina anta. Nah, anta di situ. Wana dan na di sini sebagai domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Terus dikatakan wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, dan jumlah ta'tina. Nah, nih jumlah ta'tina yang barusan kita i'rab tadi ini sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada. Ini khobarnya dan ini mubtadanya. Sama kayak yang tadi. Ya, ini mubtada, yang sebelumnya adalah khobarnya. Oke. Wabihi jarun dan majrurun, bihi-nya merupakan jar dan majrur, muta'alliqnya bi ta'ti, wa min ayati jar majrurun bayanun limahma. Dia merupakan penjelas. Nah, di sini dikatakan ada tafsirnya penjelas bagi mahma. Kan mahma itu kan barang siapa atau bagaimanapun juga atau apapun yang kamu datangkan. Jadi sebagai penjelasnya. Fi mahalli nasbin ala hal minal ha fi bihi. Dia sebagai apa? Sebagai nasab, dan dia berkedudukan sebagai hal, sebagai pemberi keterangan keadaan. Bihi min ayatin. Oke? Min ayatin. Ini sebagai halnya. Baik, berikutnya. Walam lam litas harona. Nah, tadi ya. Jadi si litas harona ini, lam di sini adalah sebagai apa? Sebagai lamukai, yang supaya, agar. Litas harona. Lamukai. Kemarin kita belajar di amil nawasib. Ya kan? Harusnya kan tas haru. Tapi karena ada lam, jadi litas harona. Untuk menyihir kami, gitu kan ya. Atau
agar menyihir kami biha dengan ayat-ayat tersebut. Dikatakan di sini wakai hapun nazmim anta litas harona mabniun biha mutalikun litas harona biha, yaitu jar dan majrur. Oke. Terus alfa dan adapun fa yang kata-kata fama waqi'atun fi jawabi mahma, dan dia itu menjadi jawab dari kata mahma. Nah, kalau diperhatikan nih ya, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama. Nah, gitu. Maka dia tidak boleh, maka kami, kata orang-orang kafir itu tadi, laka bimu'minin, maka kami itu tidak akan pernah beriman kepada kamu. Nah, kenapa di sini didatangkan fa Ustadz? Jawabannya adalah karena fiil jawabnya itu tidak memenuhi syarat. Atau yang kedua, fiil jawabnya kan ada fiil syarat, ada fiil jawab. Fiil jawabnya itu apa? Jawab syaratnya itu bukan fiil jawab. Jawab syaratnya itu bukan berbentuk fiil mudhari ataupun fiil madhi. Tapi dia berbentuk yang lain. Nah, dalam hal ini dia berbentuk jumlah ismiyah. Kalau misalkan dia itu bertindak sebagai jawaban atas sebuah syarat yang sebelumnya telah diungkapkan, dan diinginkan dari jawaban itu bukan fiil mudhari ataupun fiil madi, maka orang tersebut harus mendatangkan fa. Sebagai apa? Sebagai robitoh namanya. Sebagai pengikat. Fa di situ sebagai robitoh. Sebagai pengikat. Antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Oke, saya ilustrasikan begini kurang lebih. Ini di atas ya. Ini kita hapus. Jangan kita hapus deh. Ini ada waktu syarat. Di sini ada fiil syarat. Ada fiil syarat ya. Terus fiil syarat ini kan biasanya juga mengandung apa? Mengandung fa'il ya. Mengandung fa'il. Atau boleh ditambahin maf'ul bihi misalnya. Nah, terus di sini ada jawabnya. Jawab syarat. Nah, jawab syarat ini itu kemungkinan ada dua. Kalau enggak dia itu bentuknya adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kalau dia jumlah ismiyah, kalau dia itu jumlah fi'liyah, kalau jawabnya itu pakai jumlah fi'liyah, maka tidak butuh goiru muhtajin ila alfa. Kita nggak butuh fa. Goiru muhtajin ilal fa. Tapi kalau misalkan dia itu adalah jawab syaratnya jumlah ismiyah, maka dikatakan muhtajun ilal fa. Maka kita butuh fa. Ya. Jadi apa aja jawab syaratnya itu ada dua macam, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah fi'liyah, kita nggak butuh yang namanya fa jawab. Tapi kalau misalkan kita jawab syaratnya itu adalah jumlah ismiyah, maka kita butuh huruf fa. Mafhum sampai sejauh ini? Coba. Sebelum kita lanjut ke i'rab berikutnya sampai di sini. Sampai mahmata tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Ada yang kurang jelas?
Ya, saya ulangi lagi bahwa Nggak ada Ustaz. silakan. Oh, nggak ada Hmm. Ustaz maksudnya tadi. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya, insya Allah. Nah, kalau misalkan lagi, ya saya ulangi lagi, kalau misalkan dia itu bukan jumlah fi'liyah yang menjadi jawabannya, maka dia harus mendatangkan huruf fa. Contohnya kayak gimana Ustadz? Nanti akan disebutkan di Syekh Hamidi di dalam hasyiahnya nanti. Insya Allah di kitab ini ada. Nanti contohnya apa aja? Nanti kita akan sebutkan. Nah, oke. Nah, nanti juga insya Allah kalau misalkan pas nemu topiknya, saya akan coba perjelas lagi. Fi'il syarat itu punya syarat. Dia ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah fi'il itu fi'il syarat. Nah, sedangkan jawab syarat atau fi'il jawab syarat itu kriterianya cuma satu. Apa Ustadz kriterianya? Kriterianya adalah dia mampu untuk menjadi jawaban dari syarat sebelumnya. Hanya itu saja kriteria dia. Ya. Jadi nanti fi'il syarat itu punya kriteria. Kalau fi'il madi kayak gimana, kalau fi'il mudhari kayak gimana, itu nanti punya syarat dia. Dan syaratnya ada 3 sebenarnya masing-masing. Ah, dan syarat utamanya adalah dia mampu untuk menjadi fi'il syarat. Nah, itu syarat utama menjadi fi'il syarat adalah dia boleh atau mampu atau mafhum maknanya ketika dijadikan fi'il syarat. Nah, sedangkan fi'il dari jawab syarat itu kriterianya cuma satu. Apa kriterianya? Kriterianya dia mampu untuk menjadi jawaban atas syarat yang diajukan sebelumnya. Atau dengan bahasa lain, fi'il ini itu mafhumnya, maknanya itu mencakup jawaban atas syarat yang diajukan sebelumnya. Nah, itu adalah apa namanya syarat umum dari fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ustaz Nah, nanya, Ustaz. silakan. Berarti fi'il jawab syarat itu, tidak semua fi'il itu bisa dimasukkan ke dalam fi'il syarat. Ya, betul. Tidak semua, betul. Berarti apakah berkaitan dengan wazan atau makna, Ustaz? Dia berkaitan dengan makna, bukan berkaitan dengan Oh. wazan. Wazan nggak ada kaitannya dia. Kalau untuk apa di bab ini, nggak ada kaitannya dia. Hmm. Nanti insya Allah kalau misalkan Nah, terus ada Ustaz, maudunya kita akan jelaskan. Apa gimana? terus yang fama itu kan tadi Ustaz bilang pengikatkan robitoh Ya, antara fa-nya. jumlah Mm, ya. Oh ya, fa-nya mm, antara jumlah sebelumnya, mm, jumlah berikutnya. Nah, mm. berarti itu kan dikarenakan dia tidak berbentuk, jawab syaratnya tidak berbentuk fiil gitu, Ustaz. Betul. Berarti kalau dalam bentuk fiil tidak perlu, Ustaz, ini Tidak yang bro. fa ini. Makanya Terus tadi fa ini sebagai apa? Atau apa? kalau misalkan dia di dalam pembahasan sebagai jumlah apa jawab syaratnya jumlah ismiyah. Sebagai apa dia gitu? Sifatnya. Sifatnya. Oh iya ya. Ya Fa-nya Ustaz, dia di dalam dia i'rabnya. fa-nya dia sebagai haruf aja. Dia nggak punya tempat mahal dalam i'rab. Karena Berarti dia hanya sebagai harfun robito. Ya udah. Harfun robit zaid gitu aja. Harfun robit. robit. Mm-mm. La mahala lahu minal i'rab. Hmm, ya, mafhum? Hmm. Ya. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Widya ataupun Mbak Indi? Bu Enda? Oke, yuk lanjut. Nah,
Di sini ternyata ada huruf ma di ayat ini. Mahma ta'tina min ayatin litasharona biha fama. Nah, di sini dikatakan ma di sini ada dua pandangan. Nah, fa in ja'alta ma hijaziyah amilta amilat amala laisa. Maka kalau kita itu menjadikan ma itu sebagai kita anggap nih sebagai ma-nya Hijaz, maka dia itu akan bermakna seperti laisa. Maka kalau laisa apa? Berarti merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Tapi kalau kita menjadikan dia itu tamim, matamimiyah namanya, bahasanya, maka dia itu nggak beramal apapun. Jadi dia seperti huruf biasa aja. Nah, yang seperti ini singkatnya ya, singkatnya, bahasa Arab itu kurang lebih punya dua nenek moyang besar. Satu di ujung utara, anggap Jaziratul Arab zaman dulu ya, anggap yang sekarang ada 9 negeri atau 10 negeri hari ini, di negeri Timur Tengah yang katakanlah, itu anggap dulu adalah Jaziratul Arab. Oke? Daerah-daerah Suriah, Jordan, Palestina, itu ya, itu adalah bahasa-bahasa Kohton. Ya, terus kalau Afan, bukan Kohton, Adnan, Adnan, yang merupakan ujung dari nasabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana nanti apa kakeknya atau bapaknya ya, kakeknya atau bapaknya itu adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Ujung bawah Yaman dan sekitarnya itu punya nenek moyang besar namanya Kohton. Ujung atas Adnan, ujung bawah itu Kohton. Nah, itu adalah dua kabilah besar bahasa Arab. Kemudian Kohton dan Adnan ini masing-masing punya daerah kecil yang nanti akan kita sebut sebagai namanya Jaziratul Arab. Jaziratul Arab. Yang mana di situ punya 5 kabilah besar. Jadi dari 5 kabilah besar. Nah, 5 ini semuanya kalau misalkan kita coba gabungkan, dia punya digabungkan jadi 2 seperti Kohton dan Adnan tadi kita campur terus kita jadi duain lagi. Nah, gitulah ya. Apa namanya mixingnya kurang lebih. Maka nanti akan ada 2 kabilah besar. Di timurnya Jaziratul Arab itu ada namanya suku Bani Tamim. Di baratnya Jaziratul Arab itu ada namanya Hijaz atau yang nanti akan kita kenal dengan istilah Quraisy. Istilah namanya Quraisy. Nah, gaya hidup Hijaz dan orang-orang Tamim itu beda. Orang Hijaz itu cenderung kayak perkotaan. Dia hidupnya nggak pindah-pindah. Dia tetap di suatu daerah gitu dan nggak pindah-pindah. Rumahnya deketan. Jadi kalau muamalah itu cukup gampang dan mudah. Sementara orang Tamim itu cenderung seperti orang Baduy, berpindah-pindah. Atau bahasa kita tuh apa? Kalau bahasa Indonesia yang selalu berpindah-pindah itu nomaden, nomaden, nomaden. Betul ya, nomaden ya? Nomaden. Yang selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari penghidupan mereka. Dan mereka ini tinggal di Syi'ib. Syi'ib itu kalau ini kayak lembah ya, Syi'ib itu ya, dia tuh kayak
kayak tinggal di daerah lembah gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab namanya syi'ib. Jamaknya adalah syi'ab. Syi'ib. Syi'ib itu kayak lereng gunung gitu loh. Nah, tinggalnya daerah situ dia. Yang di situ daerah yang apa namanya subur, sehingga hewan ternak dan tumbuhan itu bisa ada di situ. Nah, maka orang-orang Tamim itu cenderung orangnya itu ini keras. Bahasa kita itu agak agak nyolot ngomongnya, agak besar. Sedangkan orang Hijaz ini cenderung lebih santai. Karena dia muamalahnya kan sama orang-orang yang deket-deketan. Jadi akhirnya ngomong itu nggak perlu jerat-jerit. Sedangkan orang Tamim itu ngomongnya jerit-jerit. Nah, terus di antara dua kabilah ini ada keunikan masing-masing. Ada keunikan masing-masing. Dua kabilah ini dua kabilah besar. Dua kabilah yang bisa dikatakan sebagai sumber utama dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran itu datang dengan dua bahasa, dua kabilah ini. Meskipun ada yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa orang Quraisy, enggak. Bahasa Al-Quran itu datang dengan dua bahasa ini. Contoh misalnya, dalam Al-Quran itu kata sa'ala itu digunakan. Makanya di dalam Quran surat Yusuf itu kan dikatakan was'alil qaryah. Ya kan? Di situ ada kata-kata is'al dari kata sa'ala. Nah, sedangkan kalau misalkan kita melihat Quran surat Al-Baqarah di juz pertama itu sal Bani Israel, maka katakanlah atau bertanyalah pada orang Bani Israel. Jadi itu menggunakan kata salah. Salah. Nah, di ayat yang pertama di surat Al-Baqarah, di surat Quraisy tadi itu was'alil qaryah itu adalah karakteristik dari bahasanya orang-orang Tamim. Sedangkan Salbani Israel itu adalah karakteristiknya orang-orang Hijaz yang cenderung tidak menghamzahkan sesuatu. Atau dengan bahasa lain istilahnya itu adalah ihmalul hamzah. Ihmalul hamzah. Sedangkan orang Tamim itu senantiasa mentahqiqul hamzah. Senantiasa hamzah itu kedengeran. Kenapa kok begitu Ustadz? Ya karena karakteristik kehidupan mereka. Orang Tamim itu kan suka tinggalnya kan berjauhan. Sehingga kalau ngomong nggak jelas itu akan mengakibatkan salah paham, salah persepsi. Maksud yang ditangkap itu nggak jelas. Sedangkan orang-orang Hijaz ya karena mereka itu orang-orang kota cenderung lebih seneng pakai hal-hal yang sifatnya mudah dan sesuai dengan tabiat mereka, ya akhirnya bahasa yang mereka gunakan bahasa-bahasa kemudahan. Namanya salah ya salu. Sal Bani Israel makanya. Nah, itu sedikit karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang Tamim dan orang-orang Hijaz. Ya. Hijaz itu nanti bangsa Quraisy dan Tamim itu adalah bangsa Badui atau Arab pedalaman. Nah, sebagai pelengkap cerita atau sebagai pelengkap faidah ini, uniknya karena orang-orang Quraisy ini mereka itu punya Ka'bah dan di Quraisy itu mereka menguasai perdagangan. Jadi mereka itu sebagai pemimpin lah, pemimpin agama karena dia yang memegang kunci Ka'bah, mereka orang-orang mereka. Dan perdagangan itu nanti akan ada namanya Suk Uqaz. Ada banyak pasar. Pasar yang paling terkenal adalah Suk Uqa'u pakai ain, Uqaz pakai dha. Yang mana di pasar itu adalah tempat di mana para penyair itu mencari rezeki. Kalau bahasa kita ngamen. Nah, orang Arab dulu ngamennya itu pakai syair. Mungkin bagi kita sekarang ngamennya itu pakai lagu. Biasa orang-orang jahiliyah dulu tuh kalau ngamen kayak gitu. Kalau mau mereka dapat duit, ya mereka pergi ke pasar sambil memuji-muji orang pakai syair-syair mereka. Nanti kalau misalkan dirasa, wah ini gua banget nih syairnya,
atau kena banget nih, mereka akan dibayar dengan itu. Makanya istilahnya itu mereka dulu tuh jualan syair. Nah, di Suk Ukadh itulah para penyair-penyair itu banyak yang berjualan di situ. Maksudnya berjualan syair-syairnya. Kalau kita hari ini kan enggak, udah berpindah platformnya, ya kan? Yang tadinya di pasar, sekarang kita ke Spotify dan lain-lainnya. Ala kulli hal sama aja sebenarnya. Orang dulu ataupun orang sekarang. Nah, karena orang-orang Quraisy itu memegang kendali Ka'bah dan apa namanya memegang kendali pasar. Karena kenapa kok orang Quraisy ini memegang kendali pasar? Karena untuk masuk keluar Jaziratul Arab, lebih tepatnya ke Ethiopia, Eritrea, dan negeri-negeri Afrika lainnya, itu mesti lewat Quraisy agar perdagangan itu bisa lancar. Nah, ini semua dikisahkan dalam Quran surat Quraisy itu. Makanya kan apa namanya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita iwas saif ila akhiril ayat, bahwasanya Quraisy itu menjadi jalur perdagangan. Makanya kalau istilah orang zaman dulu itu namanya ilaf. Ilaf itu tempat di mana orang-orang itu mesti bayar cukai untuk berdagang di situ. Kalau orang dari Yaman mau ke Suriah atau mau ke Jordan, itu mesti lewat Quraisy. Ataupun misalnya orang Quraisy mau ke arah Afrika, itu harus bayar sama orang Quraisy. Nah, sehingga karena mereka ini sudah punya dua kekuatan tadi, kekuatan agama dan kekuatan ekonomi, akhirnya kekuatan politik itu dipegang juga kendalinya orang-orang Quraisy. Makanya istilah dalam ilmu sejarah itu siyadatul Quraisy alal Arab. Jadi bagaimana orang-orang Quraisy itu mengendalikan Jaziratul Arab secara penuh. Nah, makanya siapa yang menjadi penguasa Quraisy itu pasti dihormatin dia. Nah, karena siyadatul Quraisy terhadap bangsa Arab, akhirnya dia juga yang memegang kendali bahasa bangsa Arab tersebut. Sehingga ketika siapapun orang yang berbicara, ketika itu nggak sesuai dengan lahjatnya Quraisy, nggak sesuai dengan bahasanya orang-orang Quraisy dalam hal ini bangsa Hijaz, itu akan dianggap tertolak bagi mereka. Meskipun di daerah pedalaman itu dianggap, tapi karena Quraisy itu memegang kendali kekuasaan, maka mereka lah yang paling berhak untuk menentukan ini bahasa nggak layak dipakai, ini bahasa layak dipakai. Dari mana kita tahu, Ustadz, rekam jejaknya di mana? Tadi di Sub-Ukaz tadi itu. Sub-Ukaz itulah yang menjadi tempat digodoknya bahasa dari berbagai daerah. Ini bahasa bisa dipakai atau enggak? Nah, di Sub-Ukaz itulah. Nah, dari sinilah maka mungkin tafsir dari perkataan ulama kenapa kok bahasa Al-Quran itu datang atas bangsa Quraisy. Karena bangsa Quraisy bangsa yang menguasai perpolitikan kala itu, sehingga bahasa pun mereka ikut atur juga. Nah, itu sekilas sebagai pelengkap antara kata-kata Hijaz dan kata-kata Tamim. Nah, ala kulli hal, Hijaz dan Tamim ini merupakan dua kekuatan besar dalam bangsa Arab, gitu ya, yang mana nanti dari dua lahjat inilah, lahjat Tamim dan lahjat Hijaz inilah nanti bahasa Arab itu akan digali, karena dari bahasa mereka lah Al-Quran itu turun. Nah, itu sekilas tentang bahasa Hijaz dan bahasa Tamim. Nah, oleh sebab itu, ketika para ulama mengistinbat sebuah hukum, mereka katakan, oh, maknya orang-orang Hijaz itu seperti Laisa. Dan maknya orang-orang Tamim itu ya seperti huruf-huruf biasanya saja yang nggak punya amal. Seperti fa yang sebelumnya tadi disebutkan. Maka dikatakan, kalau misalkan kamu i'rab dia itu sebagai ma hijaziyah, maknya orang-orang Hijaz, maka ma di situ itu sebagai apa? Sebagai amalnya Laisa. Maka nahnu fama nahnu laka bimu'minin, maka nahnu di situ, nahnunya untuk jawabannya orang-orang kafir tadi itu sebagai isimnya ma.
sebagai isimnya ma. Laka di sini sebagai jar dan majrur. Bimu'minin, ba-nya di situ sebagai harfun jar zaid, mu'mininnya sebagai khobar dari ma hijaziyah. Wa alamatu nasbihi al-ya muqaddaru fi akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bil ya'i al majlubati li ajri harfil jair zaid. Di ba-nya di sini sebagai ba zaid. Ini kalau misalkan kita jadikan ma-nya sebagai ma hijaziyah seperti laisa. Maka kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Allah. Itu kata mereka orang-orang yang menolak diberitakan kabar dari langit. Terus yang kedua, wa in ja'al tamimiyah, maka kalau kamu jadikan ma-nya itu matamim, orang-orang tamim, maka nahnu-nya itu sebagai mubtada. Bimu'mininnya kan famanah nulaka bimu'minin, lakanya sebagai apa tadi? Sebagai dan majrur, dan mu'mininnya di sini sebagai apa? Khobar dari mubtada. Nah, terus berarti gimana dong? Kalau orang-orang tamim Ustaz? Nah, dikatakan di sini wal jumlatu mimma wasmiha wa khobariha, dan jumlah ma murtada dan khobarnya tadi itu dia dia merupakan khobar at-tani. Khobar tsani dari dia merupakan khobar tsani. Kok khobar tsani? Khobar awal dari mubtada awal. Gini deh. Mana ya yang enak ya? Di atas sini. Tadi kan dikatakan mahma ta'tina gitu ya. Udah selesai. Terus kita anggap ini fama nahnu laka bimu minina. Oke. Nah, ini kan tadi kita i'rab pertama kali ini adalah mubtada. Ini i'rab pertama ya. I'rab pertama mubtada. Ta'tinanya sebagai khobar. Oke. Kholas ini selesai. Ini selesai. Nah, terus i'rabnya berikutnya tinggal sisa famanah nulaka bimu'minin ini. Kalau misalkan kita menggunakan orang-orang i'rabnya orang-orang Hijaz tadi, maka i'rabnya pertama adalah ma itu sebagai seperti laisa, nahnu sebagai isim ma, mukmininnya sebagai khobar dari ma. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nahnu-nya itu sebagai mubtada dan mukmininnya sebagai khobarnya. Ini i'rab yang kedua. Maka kita baca lagi coba. Wal jumlatu minma wasmi wa khobariha alal awal. Wa minal mubtada'i wal khobar ala tsani. Sebentar. Hmm.
Oh, oke, oke, oke. Nah, nih, oke, yuk. Nah, dikatakan di sini, wal jumlatu min ma wasmiha wa khabariha, dan isim ma dan isim apa mukmin itu menjadi khobar dari ma, dan ini merupakan apa? Merupakan di i'rabnya keduanya ini di i'rabnya sebagai apa? Sebagai jawabu syarti. Begitupun juga kalau misalkan kita menggunakan pandangannya orang-orang Tamim, maka mubtada dan khobarnya di sini juga nanti di i'rabnya sebagai apa? Sebagai jawabu syarti. Sebagai jawabu syarti. Jadi, ala kulli hal kesimpulannya, baik kita menganggap ma-nya itu ma hijaziyah ataupun ma-nya itu ma tamimiyah, maka kedudukannya akan tetap menjadi jawabu syarti dari yang pertama ini. Nah, ini maksudnya. Nah, tadi kekecoh, maaf agak kekecoh sedikit tadi dengan pernyataannya tadi. Ala kulli hal, ini adalah jawaban fixnya. Oke, Tafadhal, silakan dicatat dulu, direnungi dulu, di apa namanya, dipandangi betul-betul. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham ataupun mau dirapihkan lagi catatannya, bisa tanya ke saya. Silakan, coba. Silakan dicatat dulu atau direnungi dulu. Eh, Kalau sudah dicatat dan sudah direnungi, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ustadz, Mm-mm. rekamannya ada kan Ustadz? Ya, insya Allah ada. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah nanti rekaman-rekaman yang kemarin-kemarin juga, insya Allah nanti saya upload. Bismillah. Insya Allah. Iya Ustadz. Ah, ah. Yuk, silakan kalau dari Mbak Indi ada tanya, silakan. Mbak Widya, silakan kalau mau tanya juga. Hmm, ada tanya sejauh ini? Belum. Masih Oke, mencerna. oke. Baik, silakan. Kalau ada yang masih mencerna, silakan. Kalau misalkan ada yang mau dibutuhkan untuk ditanya, juga silakan. Saya dijawab. Hmm, Mbak Widya, gimana sampai sejauh ini? Belum ada, Ustaz. Oke, belum ada. Coba. Sudah selesai nih? Dicatat atau di screenshot? Oke.
Udah ya, yuk kita lanjut yang berikutnya. Bismillah. Nah, ini izma. Nah, yuk mulai dari sini dan di apa namanya di contoh-contoh berikutnya kita akan banyak bertemu dengan syair-syair, bertemu dengan syair. Jadinya apa namanya harapannya ini kalau boleh kayak kita belajar fikih. Kita belajar fikih itu diharapkan kita juga hafal dalil. Jadi selain kita itu jago atau paham ini haram ini halal, kita juga bisa langsung berdalil dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, nahwu juga pun sama. Nahwu itu kayak fikih banget. Persis. Tadi kita kita udah apa namanya kita dikasih contoh, nggak dikasih karena musonif kita tidak mendatangkan dalil. Bima kita dikasih dalil. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Nah, itu dihafal tuh. Terus diman tadi man ya'mal su'an yujza bihi itu dihafal. Terus tadi yang terakhir mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin itu juga dihafal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang izma dan ini banyak syair-syairnya juga dan kalau bisa diharapkan dihafal juga. Diharapkan dihafal. Yuk. Kenapa Ustadz kok kita harus ngafal? Jadi gini, kan kita di awal banget kita udah bilang kan, satu-satunya apa namanya dalam belajar bahasa Arab itu punya 4 kemampuan. Mungkin sebagian udah ada yang pernah tahu, tapi sini saya dalam rangka mengulang. Kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. Itu adalah 4 marhalah atau 4 kriteria atau 4 step lah, 4 step, 4 langkah untuk menguasai suatu bahasa. Dan dari awal kita udah bilang, kita belajar kitab Kafrawi ini itu cuma mencakup dua maharoh saja. Maharoh atau dua kemampuan saja. Kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Itu yang diharapkan. Nah, sementara kemampuan mendengar sama kemampuan bicara ini nggak kita pakai. Karena itu mungkin di buku yang lain. Di buku yang lain. Nah, menghafal syair, menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu sejatinya membantu kita di pembelajaran kita, sekaligus ketika kita mendengar dan sekaligus ketika kita mengucapkan, kita bisa dengan tepat memahaminya dan menggunakannya. Karena kalau tanpa hafalan kita nggak mungkin bisa. Jujur, kita nggak akan pernah tahu handphone itu kayak apa kalau kita nggak tahu. Kalau kita nggak hafal. Dulu kalau itu namanya handphone. Kulkas juga pun nama kulkas kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita dulu nggak menghafal apa itu kulkas, apa itu buku, apa itu kipas, apa itu lampu. Semua kan dikasih tahu sama ibu kita. Sama orang tua kita atau sama orang-orang sekeliling kita. Nah, makanya menghafal mufradat itu adalah sebuah hal yang harus terus diusahakan setiap harinya. Sehingga kita bisa untuk memahami kitab-kitab tersebut. Nah, yang kedua, apa namanya? Selain kita menghafal, kita terus mencoba untuk mendawamkan, mengulang lagi apa yang telah dipelajari sehingga nanti maklumat itu nyampe di dalam kepala kita sehingga ketika kita mendengar itu langsung kayak paham. Langsung nyambung, ngerti maksud ketika diajak ngobrol atau ketika menemukan sebuah persoalan gitu ya. Ini harapan saya gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi jalan satu-satunya kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dalam Syakhsiyah Jilid 3 itu ketika beliau membahas tentang bahasa itu satu-satunya jalan
yang paling memungkinkan untuk orang itu bisa paham bahasa Arab adalah mengambilnya secara riwayat. Artinya, riwayat itu maksudnya gimana Ustadz? Pertama, ditalkin. Kedua, didengar. Ketiga, diucapkan. Keempat, dituliskan. Itu metode belajarnya. Sama kayak yang tadi saya Pak saya bilang tadi. Jadi kita tuh ditalkin dulu, kita dengar dulu. Oh, orang Arab begini. Terus kita dengar, habis talkin kita dengar. Terus setelah kita dengar, kita dipaksa membaca. Setelah membaca kita menulis. Nah itu kurang lebih apa yang dimaksud dengan riwayat bahasa Arab. Ya. Jadi satu-satunya jalan itu seperti itu. Yuk, supaya nggak kelamaan, langsung aja kita bahas di sini. Yuk, izma. Izma adalah salah satu dari adawatul jazm yang dihukumi sebagai harfun. Nah, di sini dikatakan izma harfun atfin, izma ma'tufun ala lam mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Yakni anal khamisa, yang kelima, mimma yajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il adalah izma. Izma. Wahia maudu'un liddalalati, dia itu adalah sesuatu yang menunjukkan ala ta'alluqi jawab, kepada terikatnya jawaban, ala syartin, atas sebuah syarat, kain, yang mana dia itu seperti in. Dia, izma, kurang lebih maknanya seperti in. Izma maknanya kurang lebih sama seperti in. Walidha, oleh sebab itu, kanat izma harfan alal asoh. Maka izma itu adalah huruf kalau menurut qaul yang tepat. Qauli syair, seperti perkataan syair, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, izma, ketika ta'ti ma anta amirun, ketika kamu mendatangkan apa-apa yang kamu itu suruh, yang kamu itu telah perintahkan, bihi, terhadap hal tersebut, tulfi man iyahu ta'muru atiyatan, maka kamu akan jumpai orang-orang yang kamu suruh tersebut melakukan hal yang sama. Kurang lebih syair ini pengen bilang begini, kalau kamu menyuruh seseorang terhadap sesuatu dengan serius, atau kamu benar-benar menyuruh seseorang, maka dia itu akan mengerjakan apa yang kamu suruh dari sesuatu tersebut. Dari sesuatu yang kamu suruh tersebut. Ya, ala kulli hal itu makna umumnya. Ya, di apa-apa yang kamu perintahkan kepada seseorang, maka akan kamu temui bahwa seseorang itu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu suruh, atau akan mendatangkan hal yang sama seperti apa yang kamu perintahkan. Nah, di sini mungkin kita bisa ngambil kesimpulan, ketika orang tersebut kita memerintahkan seseorang itu kepada hal kebaikan, maka dia akan mendatangkan kebaikan juga kepada kita atau kepada dirinya sendiri. Dan ketika kita menyuruh seseorang untuk berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita, dan keburukan tersebut akan menimpa dia juga. Nah, itu kurang lebih mungkin hikmah di balik apa yang disampaikan di dalam syair ini. Itu sedikit makna dari syair ini. Terus berikutnya, gimana cara mengi'rabnya Ustaz? I'rabnya adalah innaka ma bihasabi ma qablaha, artinya waw di sini itu di i'rabnya terserah nanti, mungkin ada qasidah. Qasidah itu kumpulan bait syair. Satu qasidah biasanya terdiri dari 10 syair.
10 bait syair. Berarti nanti kemungkinan mungkin juga wa innaka idmata tima ma anta amir ini bisa mungkin bait ke-8. Kalau dia itu bait ke-10 atau bait ke berapa. Itu berarti ya berarti ada sebelumnya perkataan syair tersebut. Wa innaka harfu taukidin wa nasbin, dan innaka itu seperti harfu taukid yang menjazmkan dan merofakkan khobarnya. Wal kaf ismun mabniun al fathi fi mahali nasbin. Nah, wa izma, dan izma dalam kata ini harfu syartin jazimin ya jazimu fi'lain. Dan dia itu harfu jazm yang menjazmkan 2 fi'il. Fal awal fi'lu syartin wa tsani jawabu syartin wa jaza. Menjawab pertanyaan dan membalas perbuatan. Itu maksud dari kata jawab dan jaza. Terus berikutnya dikatakan wa ta'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi izma fi'lu syartin wa alamatu jazmihi hasful ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha wal fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta wa ma. Nah, ma di sini beda dengan ma sebelumnya ya. Kalau ma sebelumnya kan untuk fi'il syarat. Nah, untuk isim syarat. Nah, di sini ma-nya itu isim mausul. Isim mausul. Artinya yang mana atau yang apa-apa yang, nah gitu ya. Ma di sini isim mausul bimakna alladzi. Maf'ulun bihi li ta'ti. Jadi kalau kita i'rab ya innaka izma itu adalah di sini kita i'rab sebagai harfu syarat. Ta'ti ini fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Ma di sini sebagai isim bermakna alladzi. Dan dia itu adalah maf'ul bihi. Oke. Ma anta amirun bihi. Jadi dan sesungguhnya kamu ketika kamu mendatangkan apa-apa yang kamu itu menjadi orang yang memerintahkan, orang yang memerintah, bihi, haknya ini kembali kepada ma, kepada apa-apa yang kamu suruh tadi, ya, ma anta amirun bihi. Coba kita lihat lagi. Katakan di sini, terus mana tadi? Ta'ti mabniun ala sukun fi malazmi wa an min anta, dan an dari kata anta itu adalah apa? Adalah domir munfasil mubtada. Dia itu mubtada. Oke, wata taknya dari kata anta itu adalah harfun khitab. La mahala lahu minal i'rab. Dan kata amirun itu sebagai khobar. Anta sebagai mubtada dan amirun sebagai khobarnya. Dan bihinya sebagai jar dan majrur, dan haknya merupakan aid domir yang kembali kepada ma seperti yang tadi saya bilang. Nah, dikatakan di sini. Nah, ini yang harus kita garis bawahi atau kita highlight. Wal jumlatu mubtada wal khobar la mahalla lahu minal i'rab. Dan jumlah mubtada dan khobar yang tadi telah disebutkan itu nggak ada tempat i'rabnya karena dia merupakan silatul mausul. Terus berikutnya wa tulfi itu artinya tajid fi'lun mudhari'un bi izma jawabu syartin wa alamatu jazmihi hazful ya wal kasratu ma qablaha dalilun 'alaiha. Terus dikatakan waman man tadi yang di sebelumnya adalah syarat, isim syarat. Nah di sini isim mausul bermakna alladzi. Terus dia itu merupakan maf'ul awal. Oke, kita artikan lagi coba. Tulfi di sini pelan-pelan. Aduh, astagfirullah.
tulfi sebagai jawab syarat, terus dia itu adalah fiil plus fa'il. Man di sini sebagai bermakna alladzi, dia sebagai maf'ul bihi. Iyahu, iyahu, iyahu itu adalah domir yang dia itu merupakan maf'ul juga, maf'ul bihi juga. Ini maf'ul bihi kedua, ini maf'ul bihi pertama. Maka kamu akan dapati orang tersebut itu apa? Orang tersebut itu akan mendatangkan apa yang kamu suruh. Nih ya, ini maf'ul kedua, ta'muru, ta'muru sebagai fiil dan fa'ilnya, atian ini nanti diirob sebagai hal. Oke. Nah, jadi kurang lebih beginilah proses kita mengi'rab sebuah syair. Gitu. Agak belibet emang, tapi ya insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan mudah untuk mengi'rab apa namanya syair. Oke, ulang lagi. Izma, izma di sini sebagai harfu syarat, ta'ti itu sebagai fiil syaratnya, dan tulfi sebagai jawabnya. Man iyahu ta'muruna atiyatan sebagai jumlah yang lain. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, dikatakan di sini bahwasanya tulfi itu sebagai apa? Oh, tulfi udah ya, tulfi udah. Terus man di sini sebagai isi mausul bermakna alladzi. Terus dan dia itu sebagai maf'ul awal. Terus kata iyahu sebagai maf'ul yang mendahului maf'ul dari ta'muru. Dan haknya sebagai domir, ta'murunya sebagai fi'il fa'il, domir mustatir takdiruhu anta. Nah, kesimpulannya adalah apa? Wal jumlatu min fa'il wal minal fi'li wal fa'il, yang tadi kita sebutkan si sebelum man tadi itu merupakan silatul mausul, yang dia itu nggak punya tempat apa-apa. Nah, sedangkan kata atian sebagai maf'ul sani dari tulfi. Yang tadi kita i'rab sebagai hal tadi keliru, saya keliru tadi. Atian itu sebagai maf'ul atsani dari kata tulfi. Nah, terus akhirnya kita sebutkan wa jumlatu izma wa syartuha wa jawabuha fi mahali rafin khabar ina. Nah, ulang lagi. Dan ini terakhir ya, ini agak ribet. Insya Allah nanti tinggal dilihat rekamannya aja kalau misalkan belum paham sekarang. Ini sebagai maf'ul kedua, maf'ul bihi kedua. Ini maf'ul bihi pertama. Oke, ini maf'ul bihi pertama. Jadi tulfi itu punya maf'ul bihi man satu, ini maf'ul bihinya, dan maf'ul bihinya atian. Oke. Nah, terus sedangkan takmuru dan iya, takmuru fi'il fa'il dan iyahnya sebagai apa? Sebagai maf'ul bihinya dari si takmuru. Nah, ala kulli hal kurang lebih itu begini kalau misalkan kita coba ulang lagi. Inna ka, terus kita coba iniin izma ta'ti ma, izma ta'ti anta bihi, ini sebagai syaratnya apa namanya harfu syarat, dan ini sebagai fiil syaratnya. Terus kita kurungin dulu, kita buka kurung, tulfi itu man dan atian, man
man iyahu ta'muru, ini sebagai maf'ul bihi-nya dan ini sebagai fi'il dan fa'il. Ini kita kurungin, ini menjadi satu kesatuan, maksudnya dikurungin ini menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini merupakan satu kesatuan dari ini. Nah, terus atiannya sebagai maf'ul kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dan ini satu kesatuan mereka. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jumlah yang panjang ini semua, yang ini yang paling gede ini tadi, semuanya ini merupakan khobar dari inna. Dan ini adalah isimnya. Panjang banget Ustaz. Nah, ini kurang lebih apa namanya skema dalam kita mentahlil, dalam kita mengecek atau membedah sebuah teks syair. Ribet emang, tapi insya Allah seiring berjalannya waktu kita bisa dengan berani dan dengan dengan penuh pemahaman memahami teks-teks Arab. Nah, ini nanti sekilas saja dari saya. Insya Allah nanti bisa dilihat rekamannya. Dan nanti kalau misalkan di antara teks ini ada yang nggak difahami, insya Allah nanti kita coba di pertemuan berikutnya, kita akan coba bedah lagi dengan perkataan yang lebih mafhum lagi, insya Allah. Oke, yuk. Ada ini nggak pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Ada ya. Oke. Oke deh. Itu dulu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Oke. Bersabarlah belajarnya. Insya Allah sabarnya kita akan berbuah pahala dan akan berbuah pemahaman, insya Allah ta'ala. Nanti diulang-ulang terus saja. Terus nanti kalau misalkan ada yang nggak difahami, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan mau cari tahu sendiri juga silahkan. Klik aja di Google, apa makna bait syair ini, terus diartikan satu persatu, terus nanti dirangkai sendiri. Kurang lebih skema dalam dalam penyusunan sesuai dengan kaidah Arabiahnya seperti yang tadi saya barusan saja bahas. Itu saja. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya menonton. Kita tutup dengan surah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Endah, insyaallah minggu pekan depan aja setorannya. Insyaallah nanti karena karena Mbak Ulannya lagi flu katanya. Ya sudah itu aja dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.